Semesta, hidup itu jalani saja. Dari buku Tangisan Langit karya Abah Imam Sibawayh El-Hasani. Obsesi gelar dunia. Kawan, Muawiyah bin Abi Sufyan berulang kali menangkupkan kedua tangannya ke wajah. Setelah sadar dari pingsannya, ia berkata dengan hebat, usai tergetar hatinya, Maha benar Allah, sungguh benar Rasulullah SAW. Kemudian ia membacakan ayat suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sanau fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Dari Al-Quran Surat Hud ayat 15-16, yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan yang penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu apapun di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Kawan, apa yang telah membuat seorang Muawiyah sedemikian takutnya? Ternyata sebelumnya ia telah menyimak sebuah hadis yang disampaikan kepadanya, yaitu oleh Syafi bin Mati. Sebuah tuturan hikmah dari Rasulullah SAW yang membongkar habis nilai kepalsuan dan menancapkan dalam-dalam arti ketulusan yang andai ia tiada, maka tergeruslah nilai suatu perbuatan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku bahwa pada hari kiamat Allah mendatangi para hambanya untuk memutuskan segala permasalahan di antara seluruh hambanya, dan orang yang pertama kali menghadap, yaitu yang pertama, seorang pembaca Al-Quran, seorang yang gugur syahid di laga peperangan, dan orang kaya yang banyak hartanya. Kemudian pada seorang pembaca Al-Quran yang sesungguhnya ia hanya ingin disebut sebagai qori yang handal, bukan karena Allah semata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun murka kepadanya. Kemudian kepada seorang yang gugur di laga peperangan, sesungguhnya ia hanya ingin dijuluki sebagai pemberani, bukan karena niatan yang tulus dan berjihad di jalan Allah. Selanjutnya kepada orang kaya yang banyak hartanya, ia hanya ingin disebut seorang dermawan, padahal ia berbohong. Ia tidak ingin berbagi kepada sesama dan menjalin persaudaraan dengan sesama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya ketiga manusia itu adalah yang menjadi pertama sebab neraka dinyalakan. Kawan, ketika Syafi bin Mati menyampaikan sebuah hadis ini, maka tergetarlah hati Muawiyah, menyusul tergetarlah nyalinya. Jika kepada seorang ahli pembaca Al-Quran, seorang yang gugur
syahid di laga peperangan, dan kepada orang kaya yang dermawan saja Allah sedemikian teliti dan menelisik. Lalu bagaimana dengan aku, kamu, kita, dan yang lainnya? Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.